Oke, itu tadi kesepakatan bersama kita Kakak. Kita bertemu di tatap maya yang ke berapa Kak? Ketujuh kah ya di modul 1.5 ya Kakak. Oke, halo kakak-kakak semua. Tujuan dari sesi kita kali ini adalah yang pertama, peserta kakak-kakak semua dapat memahami 3 karakteristik utama kurikulum merdeka serta keterkaitannya dengan prinsip pemikiran Ki Hajar Dewantoro. Dan yang kedua, peserta mampu memahami pengembangan kurikulum PJOK. Dan yang ketiga, peserta mampu memahami penyusunan program PJOK yang berkualitas dengan backward design. Oke, kakak-kakak, saya akan membacakan agenda kita pada sesi hari ini. Yang pertama, kita akan membahas terkait backward design. Lalu yang kedua yaitu pengembangan kurikulum PJOK. Dan yang ketiga yaitu pemikiran Ki Hajar Dewantoro dan kurikulum merdeka. Oke kakak-kakak, di aktivitas pertama yaitu kita akan belajar terkait backward design. Pindah materi ini rada gimana kak? Aktivitas yang pertama yaitu akan terkait kalau nggak di luar angkasa nggak bisa. Kak Ranti bocor sepertinya. Oke, backward design dalam pengembangan kurikulum PJOK ya kakak-kakak semua. Nah kakak-kakak, menurut kakak-kakak semua dari skala 1 sampai 10, kira-kira seberapa dalam pemahaman kakak-kakak semua tentang kurikulum PJOK? Monggo bisa dituliskan dalam kolom chat, monggo kakak-kakak. Menurut kakak-kakak semua, pemahaman kakak-kakak terkait kurikulum PJOK itu seberapa? Mau kakak silahkan diisikan. 1 sampai 10, monggo kakak bisa isikan di chat. Di kolom chat, monggo kak. Oke, Kak Diah 5, Kak Ratna 5, Kak Ririn 5. Ini coba dijelaskan Kak Ratna 5 ini gimana nih Kak deskripsinya Kak? Baik, terima kasih atas waktunya yang diberikan. Kalau saya 5 karena memang kalau di pendidikan anak usia dini kan memang PJOK itu tidak terpisah. Jadinya 5 dan kenapa saya 5 karena setiap kita belajar pasti banyak hal-hal baru yang didapat. Jadi kayak saya itu merasa wah ternyata pemahaman saya itu baru sedikit kayak gitu Kak. Maksudnya seperti itu. Oh ya, oke. Kalau Kak Isti juga 5 ini. Apa Kak alasannya Kak? Ya Kak, hampir sama ya dari Kak siapa tadi? Ratna. Ya, kenapa saya 5 ya seperti yang tadi disampaikan. Kadang kalau yang kita pahami itu belum tentu benar ya, yang emang karena interpretasi kita masing-masing ya, apa yang kita baca itu, yang kita pahami itu kadang emang kita belum tahu betul benar apa salah ya, kayak gitu. Mungkin kalau nanti dengan adanya ini diskusi, mungkin nanti ada elaborasi dengan teman yang lain, jadinya nanti emang benar-benar apa yang saya pahami itu emang benar gitu loh. Jadi saya kasih angka 5 gitu Kak. Oke, siap Kak Isti. Terima kasih. Mungkin dari kakak yang lain bisa mengisikan seberapa pemahaman tentang kurikulum PJOK. Nah, ini kan dari guru TK nih sepertinya yang sudah mengisi ya. Mungkin dari guru PJOK ada Kak Sika, ada Kak Abdul, Kak Arik. Mungkin pemahaman terkait kurikulum PJOK itu seberapa sih? Bisa dituliskan Kak. Silakan Kak. Dituliskan di kolom chat. Ada Kak Doni juga. Nanti bisa dituliskan di kolom chat.
Oke. Bisa ceritakan nih Kak Abdul pemahamannya terkait kurikulum PJOK. Monggo Kak Abdul. Kak Abdul? Ya Kak, saya memberikan nilai pemahaman saya 6 karena saya juga masih baru di menjadi guru PJOK. Jadi yang kemarin mulai dari kurikulum K13 dan baru ke kurikulum Merdeka, jadi saya juga baru belajar memahami kurikulum yang baru seperti itu Kak. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Abdul. Untuk teman-teman guru PJOK, apakah sudah punya CP terbaru yang CP 2024 ya Kak? Nanti coba saya share juga yang untuk pembelajaran PJOK itu yang CP terbaru. Nanti saya share di grup. Oke, kita lanjut saja Kak. Oke, kita lanjut. Nah, apa tujuan dari adanya pelajaran PJOK di sekolah? Nih, monggo kakak-kakak bisa menuliskan di kolom chat apa sih tujuan dari adanya pelajaran PJOK di sekolah. Monggo kak, silakan dituliskan di kolom chat. Tujuan dari adanya pelajaran PJOK di sekolah kakak-kakak masing-masing tuh apa? Kan kalau di TK kan mungkin psikomotor ya. Nah, monggo Kak, tujuannya apa sih adanya pelajaran PJOK di sekolah itu? Silakan bisa dituliskan ya Kak. Monggo Kakak, apa tujuan dari adanya pelajaran PJOK di sekolah? Monggo Kak, bisa dituliskan di kolom chat. Oke, ada Kak Dia. Tujuan dari adanya pelajaran PJOK di sekolah, Kak Dia, memaksimalkan perkembangan fisik, motorik, dan sensori. Oke, betul. Terima kasih, Kak Dia. Lalu ada Kak Isti di TK. Nah, untuk mengembangkan kemampuan fisik motorik anak, melatih baik otot besar dan otot kecil, mengembangkan kebiasaan hidup sehat. Oke, Kak Isti, untuk mengembangkan kebiasaan hidup sehat ini kalau di sekolah Kak Isti itu apa sih Kak Isti upayanya nih Kak Isti kan apalagi kita tahu ya di zaman sekarang ini kan jajanannya tuh ya Allah macam-macam banget dan itu menurut kita semua itu sangat berbahaya atau bahan-bahannya yang nggak jelas seperti itu. Ini gimana nih Kak Isti menarik nih kebiasaan hidup sehat di TK ini. Monggo Kak Isti. Ya, betul Kak. Kalau jajanan emang kita tidak bisa ini ya dari segi makanan ya, tidak bisa mengontrol konsumsi anak-anak apalagi kalau lingkungan sekolahnya itu banyak kanan kirinya banyak terdapat penjual itu nggih. Kalau di sekolahan kami ini kan selalu ditekankan tidak boleh jajan sembarangan. Jadi tiap ada penjual yang di ngetem gitu ya di sekolahan tuh diwanti-wanti anak-anak nggak usah jajan. Lama-lama itu emang nggak ada yang terus ke situ karena nggak ada yang beli di sekitar sekolahan. Kemudian ke pembiasaan yang lain tiap pagi itu kan ada senam rutin setiap pagi. Nah, ini biar untuk kesehatannya. Kemudian cuci tangan
secara rutin ya sebelum makan. Dan sekolah kami juga menyediakan snack dari sekolah ya, jadinya ya sedikit banyak bisa untuk mengontrol kesehatan dari segi jajanannya itu. Demikian Kak. Oke, terima kasih Kak Isti. Betul ya, Kak semua, karena sekarang ini kan zamannya kayak gempuran makanan-makanan yang apalagi nyasarnya itu anak-anak sekolah. Nah, ini memang peran sekolah dan juga Bapak Ibu guru semua itu sangat penting, di mana kita bisa membuat kebijakan untuk mengontrol ini makanan-makanan yang beredar di sekolah seperti itu. Oke, lanjut. Ada Kak Ratna untuk mengembangkan kemampuan fisik motorik, kognitif, sosial, emosional, dan bahasa. Lalu ada Kak Abdul, mengembangkan anak secara keseluruhan melalui kegiatan jasmani. Bukan hanya mengembangkan fisik saja, melainkan juga mengembangkan mental, sosial, emosional, intelektual, dan kesehatan secara menyeluruh. Oke, terima kasih Kak Abdul. Lalu ada juga Kak Ririn. Tujuannya mengembangkan potensi jasmani dan kebugaran melalui fisik motorik. Oke, terima kasih Kak Ririn. Lalu ada Kak Doni, bertujuan untuk membentuk peserta didik yang sehat, bugar, berkarakter, serta memiliki pengetahuan dan keterampilan untuk menjaga kebugaran fisik dan kesehatan sepanjang hidup. Nah, ini coba nih Kak Doni bisa dijelaskan nih Kak Doni, menarik sekali nih, karena ini apa ya, pembelajaran sepanjang hayat ya Kak Doni ya. Monggo Kak Doni bisa diceritakan detailnya Kak Doni ini terkait menjaga kebugaran fisik lalu kesehatan sepanjang hidup tuh yang bagaimana sih Kak Doni yang di sekolah Kak Doni. Monggo Kak Doni, silakan. Ya, kalau di SD kan anak-anak itu mungkin baru pertama kali kenal dengan berbagai macam olahraga gitu ya. Jadi mungkin dari SD itu kita harus mengajarkan bagaimana kita menjaga fisik agar tetap sehat itu dari olahraga itu Kak. Oke, ya terima kasih Kak Doni. Betul ya Kak, di SD itu kan baru awal-awalnya anak-anak ini, setelah di TK itu pendidikan psikomotor, lalu diteruskan lagi ke jenjang SD itu lebih beragam lagi, anak-anak bisa lebih mengeksplor PJOK yang di tingkat selanjutnya. Itu memang perlu diterapkan sekali untuk menjaga kebugaran fisik dan kesehatan sepanjang hidup ini. Oke, untuk Kak Suranti ada untuk mengembangkan kemampuan fisik motorik anak. Oke, terima kasih Kakak. Mungkin yang belum bisa menuliskan di kolom chat terkait tujuan adanya pelajaran PJOK di sekolah kakak-kakak semua. Sambil saya lanjut ya Kak. Oke. Menurut capaian pembelajaran PJOK Kurikulum Merdeka tahun 2024, pendidikan jasmani, kesehatan, dan olahraga atau PJOK itu bertujuan sebagai pembelajaran bagi peserta didik, yaitu dalam yang pertama, mengembangkan, menerapkan, dan mengevaluasi keterampilan, konsep, strategi gerak yang akan menjadi disposisi untuk berpartisipasi dalam berbagai aktivitas jasmani dengan penuh kepercayaan diri, kompetensi, dan kreativitas. Dan yang kedua yaitu membantu dan memberi dukungan mereka dalam memilih gaya hidup sehat dan aktif secara jasmani. Yang ketiga yaitu membangun dan menerapkan keterampilan sosial dan emosional melalui konteks pembelajaran yang menekankan pada fair play, lalu kerja tim, dan inklusivitas. Dan yang terakhir yaitu menanamkan apresiasi dan mengembangkan sikap positif untuk aktif secara jasmani sepanjang hayat. Tadi betul yang dijelaskan Kak Doni tadi ya, sebagai upaya peningkatan keseluruhan kualitas hidup. Oke kakak-kakak, selanjutnya kakak-kakak,
mari kita bisa berdiskusi sesuai pertanyaan pada slide berikut ini. Nanti kakak bisa menuliskan di kolom chat atau mungkin bisa raise hand untuk menyampaikan pendapat kakak-kakak semua. Oke, kita mulai diskusi. Nah, ini kakak-kakak. Terkait dari kurikulum apapun, apakah selama ini kakak-kakak sudah memahami dengan baik tujuan mata pelajaran dan menjadikannya sebagai acuan? Monggo kakak-kakak bisa diisi di kolom chat dan bisa juga raise hand. Monggo silahkan yang ingin mengutarakan bisa raise hand. Monggo kakak bisa ditulis di kolom chat juga, silakan. Apakah selama ini kakak-kakak sudah memahami dengan baik tujuan pembelajaran dan menjadikannya sebuah acuan? Monggo kakak, silakan bisa dituliskan di kolom chat. Yang ingin mengutarakan juga bisa raise hand, monggo kakak. Karena kan kita tahu ya kak ya, kurikulum itu kan sifatnya dinamis ya kak ya. Dari sebelumnya itu kurikulum 2013, lalu sekarang ini ada kurikulum Merdeka. Nah, itu terlepas dari kurikulum apapun itu, apakah selama ini kakak-kakak itu sudah memahami dengan baik tujuan mata pelajaran dan menjadikannya sebagai acuan gitu kak? Monggo kak, bisa diisikan di kolom chat. Monggo silakan kak, langsung saja tuliskan di kolom chat terkait apakah selama ini kakak-kakak sudah memahami dengan baik tujuan dari mata pelajaran PJOK ya kak ya, dan menjadikannya itu sebuah acuan. Monggo kak, langsung ditulis di kolom chat. Oke, Kak Ratna sudah. Terima kasih Kak Ratna. Iya Kak Is Hadi, tidak apa-apa Kak Is, langsung gabung, tidak apa-apa Kak. Monggo Kak, bisa dituliskan Kak. Kak Is Hadi terkait apakah selama ini Kakak sudah memahami apa itu tujuan dari mata pelajaran PJOK dan menjadikannya sebuah acuan. Oke, ada Kak Abdul. Menurut saya sudah sedikit bisa memahami serta sudah berusaha menerapkan sebagai acuan dalam pembelajaran di sekolah. Oke, terima kasih Kak Abdul. Kak Abdul ngajar semua kelas ya Kak ya, di SD dari kelas 1 sampai kelas 6? Kak Abdul. Saya mengajar sementara 6 kelas, tetapi jenjangnya kelas 1, kelas 3, dan kelas 4. Jadi yang kelas 2, kelas 5, dan kelas 6 guru yang satunya. Oh, oke. Ya, terima kasih Kak Abdul. Nah. Monggo kakak yang lainnya bisa menuliskan. Karena kan memang kurikulum kita ini kan banyak sekali, ada perubahan dari dulunya KTSP, lalu ada kurikulum 2013, setelah itu kurikulum Merdeka. Seperti itu kan kita ketahui kalau di kurikulum Merdeka ini kan ada yang beda di sini. Kita belajar tentang
Merdeka Belajar, tentang ada project, sebelumnya tidak ada project P5, di kurikulum Merdeka ini ada project P5. Nah, seperti itu. Mau Kakak silakan menuliskan. Oke Kak Dia, sudah, namun belum maksimal dalam pembelajaran. Mungkin bisa dijelaskan Kak Dia, belum maksimalnya di bidang apa nih Kak, dalam hal apa? Nanti biar kita bisa berdiskusi bersama. Monggo Kak Dia. Mungkin maksud saya belum maksimal di sini karena PJOK itu kan tidak hanya sekedar fisik motorik tapi juga kesehatan. Nah, untuk kesehatan sendiri mungkin belum bisa memberikan pembelajaran yang maksimal ke anak-anak agar mereka mampu merawat diri supaya lebih sehat lagi seperti itu. Gitu. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Dia. Oke. Untuk Kak Isti sedikit memahami, sudah menjadi acuan. Oke, Kak Is sudah berusaha memahami tujuan pembelajaran PJOK. Ada Kak Ririn belum sepenuhnya. Ada lagi Kak Rizky lumayan bisa memahami, dan sepertinya saya juga masih harus belajar tentang kurikulum yang baru ini. Oke, terima kasih kakak semua. Memang kita harus Kak? Kita harus grow mindset ya kakak ya. Kita harus bisa menerima perubahan itu, karena kita juga harus bisa mengikutinya, karena memang kalau membahas tentang kurikulum itu memang dinamikanya luar biasa sekali, dan kita harus bisa beradaptasi itu untuk pembelajaran di kelas kita dan juga untuk peserta didik yang kita ampu. Oke, lanjut kakak. Nah, nih kakak, dalam konteks kurikulum Merdeka, apakah tujuan-tujuan ini bisa dicapai kakak? Monggo kakak bisa tuliskan di kolom chat. Dalam konteks kurikulum Merdeka, apakah tujuan-tujuan ini bisa tercapai, tujuan-tujuan pembelajaran ini? Karena kita kan ada di kurikulum Merdeka ya saat ini ya. Mungkin bisa juga dijelaskan kakak lebih senang apa sih, senangnya di kurikulum Merdeka ini apa gitu kak? Monggo kak, silakan kak. Bisa ditulis di kolom chat. Monggo kakak bisa dituliskan di kolom chat terkait dalam konteks kurikulum Merdeka, apakah tujuan-tujuan ini bisa tercapai? Oke, ada Kak Isti, bisa. Yakin bisa ya Kak Isti ya? Pasti bisa ya Kak. Yakin nggak nih Kak Isti? Insya Allah. Oke, siap. Bisa, pasti bisa. Oke, terima kasih Kak Isti. Monggo, yang lainnya ditunggu jawabannya. Bisa, karena kurikulum Merdeka memberikan keleluasaan dalam pembelajaran. Ya, betul, Pak Dia. Memang di kurikulum Merdeka ini kan anak-anak itu merdeka belajar sesuai dengan gaya belajar mereka, sesuai kebutuhan mereka, kondisi mereka. Jadi insya Allah bisa. Kak Isra Hadi, bisa. Oke, terima kasih. Lalu ada Kak Ririn, kurikulum Merdeka memberikan kebebasan kepada peserta didik untuk memilih kegiatan yang sesuai dengan kebutuhan belajar. Nah, ini betul sekali nih Kak Ririn, setuju nih Kak Ririn. Kak Ririn, mungkin bisa dijelaskan nih Kak Ririn, yakin kan Kak Ririn ya, bisa kan ya Kak ya? Yes, yakin insya Allah. Iya, kalau Kak Ririn di kurikulum Merdeka ini merasakan hal positif apa nih Kak Ririn nih? Yang sudah diterapkan nih. Oh iya, hal positifnya anak-anak itu setelah disajikan rancangan pembelajaran sesuai dengan tujuan, anak-anak bisa menyampaikan pendapatnya. Oh, saya suka ini, saya suka kegiatan yang ini. Jadi mereka leluasa untuk mengungkapkan pendapat, lebih percaya diri seperti itu. Membentuk karakter. Terima kasih.
Iya, oke, terima kasih Kak Ririn. Betul sekali, apalagi ada proyek profil pelajar Pancasila P5 itu kan juga pendidikan karakternya benar-benar bisa tergali di situ, di mana anak-anak itu bisa belajar bergotong royong, juga bisa mengenal kebinekaan di Indonesia seperti itu. Oke, lanjut ada Kak Abdul. Bisa Kak? Oke, terima kasih Kak Abdul. Ada Kak Ratna, bisa. Lalu ada Kak Ranti, bisa di kurikulum Merdeka anak-anak bisa memilih kegiatan yang disenangi. Oke, Kak Ranti coba mungkin bisa cerita sedikit nih Kak Ranti sharing. Kalau biasanya anak-anak di TK Kak Ranti ya, itu mereka tuh lebih memilih senang kegiatan yang seperti apa sih Kak Ranti? Mungkin bisa sharing di sini Kak. Ya, terima kasih Kak Niki. Untuk yang di kelas saya itu, untuk anak yang laki-laki itu biasanya mereka menginginkan kegiatan yang ada menggunakan motorik kasar. Jadi misalnya saja yang kalau kegiatan di luar itu kan ada bermain bola seperti itu. Kalau misalnya di dalam kelas itu mereka senangnya untuk membangun Kak. Jadi bermain menggunakan balok, menggunakan Lego seperti itu. Sementara untuk yang anak-anak perempuan itu mereka lebih senang ke memilih yang bermain peran seperti itu. Kemudian untuk apa itu misalnya meruncing atau merangkai sesuatu seperti itu Kak Niki. Oke, terima kasih Kak Ranti. Memang apa ya Kak, sesuai minatnya anak-anak ya Kak ya di TK sendiri. Oke, terima kasih Kak Ranti. Oke, saya lanjutkan. Nah, di sini memahami tujuan umum penting ya kakak-kakak semua sebagai acuan untuk memahami muara akhir pembelajaran. Untuk mencapai tujuan umum ini, pemerintah itu sudah menurunkannya ke dalam CP dan mempersilahkan guru kakak-kakak semua di satuan pendidikan itu untuk menurunkannya lagi ke TP, setelah itu baru ATP. Nah, itu CP untuk CP di fase pondasi mungkin ada tersendiri ya, Kak. Nanti coba saya carikan CP terbaru yang terkait PJOK. Nah, ini Kakak-kakak, bagaimana memastikan agar pengajaran yang kita lakukan itu benar-benar menyasar pada tujuan pembelajaran, karena seringkali pengajaran langsung fokus pada materi dan aktivitas apa yang harus dilakukan murid nih Kakak. Nah, untuk memastikan pengajaran itu tuh benar-benar sesuai tujuan pembelajaran, biasanya yang dilakukan Kakak itu apa sih? Coba Kak, bisa dituliskan di kolom chat. Monggo Kak. Yang ingin raise hand juga bisa dipersilakan. Kira-kira bagaimana kakak-kakak semua itu memastikan agar pembelajaran itu bisa benar-benar menyasar sesuai tujuan pembelajaran yang sudah kakak rancang. Monggo Kak. Silahkan bisa ditulis di kolom chat. Oke, ada Kak Dia. Adanya keterkaitan secara langsung antara CP,
TP, ATP, dan kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan. Oke, terima kasih Kak Dia. Lalu juga ada Kak Ririn, melakukan asesmen melalui observasi dan unjuk kerja. Oke, terima kasih Kak Ririn, Kak Dia. Monggo yang lainnya juga silakan bisa menuliskan. Betul ya Kak, kalau biasanya kalau di TK itu asesmennya observasi ya Kak ya, lalu juga unjuk kerja sesuai masing-masing peserta didik. Lalu biasanya Kakak itu kalau sebelum pembelajaran itu juga melakukan asesmen tidak ya Kakak? Kan ada asesmen kayak seperti asesmen diagnostik seperti itu. Monggo, siapa yang menjawab? Monggo Kak, karena Kak Ririn tadi sudah open mic. Ya Kakak, langsung saja saya di ini aja. Betul, kalau yang di TK juga tetap melaksanakan asesmen awal, misalkan dengan melakukan pertanyaan-pertanyaan terbuka kepada anak. Jadi kita paham sejauh mana kemampuan anak di awal untuk mengetahui materi apa yang akan kita sampaikan. Kemudian terkait dengan pertanyaan yang ada di sini, bagaimana memastikan itu kalau saya adalah membuat perencanaan pembelajaran yang sesuai dengan tujuan pembelajaran itu tersebut. Jadi tujuannya apa baru kita rancang kegiatan mainnya. Jadi tujuan pembelajarannya itu bisa tercapai. Mungkin seperti itu Kak jawaban dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Ratna. Luar biasa sekali ya. Memang betul, sebelum kita membuat rencana pembelajaran itu kita juga penting sekali memberikan asesmen, apalagi kita juga sudah mempelajari apa itu pembelajaran diferensiasi. Nah, itu penting. Itu kunci diferensiasi itu juga dari asesmen itu sendiri. Oke, lanjut. Ini ada Kak tadi ini ada Kak Ranti, bisa menggunakan tanya jawab dan observasi. Ada Kak Abdul, dengan membuat rencana pelaksanaan pembelajaran atau yang sekarang disebut modul ajar. Oke, terima kasih Kak Abdul. Ada Kak Isti, dengan fokus pada tujuan dalam menyusun rencana pembelajaran dan asesmen sesuai dengan tujuan melalui alur tujuan pembelajaran serta metode yang disesuaikan. Oke, terima kasih Kak Isti. Lalu ada Kak Rizky. Saya biasanya jika materinya agak kompleks, peraturan teknisnya, saya ajak di kelas terlebih dahulu untuk teori agar TP dan ATP-nya nanti sesuai tujuan. Oke Kak Rizky, mungkin bisa diceritakan nih Kak Rizky nih, terkait materi yang agak kompleks itu contohnya kayak apa sih? Kita mungkin bisa sharing nih Kak Rizky. Monggo silakan Kak Rizky. Ya, jadi saya ambil contoh itu permainan tradisional. Jadi kan terkadang anak-anak sekarang kan mainnya HP terus atau mungkin nanti kemana kayak gitu. Nah, waktu itu saya ambil permainan Gobak Sodor. Ya itu kan agak lebih kompleks ya peraturannya, walaupun kalau dilihat itu enak dan menyenangkan. Nah, sebelumnya itu memang ada kelas 7, ini terutama kelas 7. Nah, itu saya langsung praktek dulu. Nah, ternyata mereka itu bingung. Ini gimana Pak? Ini gimana? Ini tadi saya udah pegang, tapi kok ini kayak gini dan lain sebagainya. Nah, terus di kelas yang berikutnya yang sama juga kelas 7, saya ajak teori dulu tentang peraturannya bagaimana, terus saya gambar, saya visualkan, terlebih saya kasih itu sih, YouTube-nya itu loh. Oh kayak gini. Jadi anak-anak tuh bisa membayangkan nanti saya mainnya kayak gimana ya, terus kayak gini. Ya seperti itu. Terus habis itu di pertemuan berikutnya, pertemuan kedua, saya ajak praktek. Ya syukurnya memang banyak yang lebih paham sih daripada yang kelas sebelumnya. Seperti itu. Oke, terima kasih Kak Rizky ya, sharing pembelajarannya ya, praktik baik pembelajarannya terkait pengenalan permainan tradisional. Memang betul Kakak semua ya, di era gempuran ini gadget ya, anak-anak itu
mereka itu olahraganya olahraga jari. Banyak sekali itu fenomena seperti itu. Jadi memang kayak permainan tradisional tuh mereka banyak sekali yang tidak tahu, bahkan bingung apa sih gobak sodor, jamuran itu apa. Taunya mereka games-games yang ada di gadget mereka seperti itu. Dan ini sebenarnya PR kita semua, terlebih kita sebagai guru PJOK. Nah, ini bisa dikenalkan juga tadi Kak Rizky sudah menggunakan digitalisasi, menggunakan diperlihatkan video dulu di kelas, setelah anak-anak bisa lalu praktek di selanjutnya. Nah, itu bisa juga. Terima kasih. Lalu ada Kak Is Rahadi. Menyesuaikan tujuan pembelajaran, melakukan asesmen awal, lalu memilih metode pembelajaran yang tepat, memanfaatkan waktu dengan baik, lalu memvariasikan cara dan materi pembelajaran. Mungkin Kak Is bisa sharing di sini terkait ini Kak, yang menarik nih, memvariasi cara nih Kak Is. Monggo Kak Is bisa diceritakan Kak Is. Oke, siap. Terima kasih. Gini, ini kan idealismenya kita membuat seperti itu ya, supaya tujuan pembelajarannya tercapai. Idealis kita maksudnya ya istilahnya rangkaian dari acara rangkaian dalam menyusun atau mungkin dari untuk supaya tujuan pembelajaran kita tercapai. Nah, dalam memvariasikan atau cara materi pembelajaran ini, kalau pengalaman saya itu seringkali itu saya mencoba untuk membuat atau memvariasikan bahwa materi itu tidak dirasakan oleh anak-anak, bahwa mereka sedang melakukan materi yang kita ajarkan, seperti itu. Jadi dengan cara materinya itu kita buat sedemikian rupa sehingga anak-anak itu nggak merasakan kalau mereka itu sedang melakukan atau menerima materi yang kita berikan. Gitu. Contoh materinya apa nih Kak Is? Biasanya contohnya Kak Is begini, ini yang bukan sering ya, mungkin yang sering saya lakukan itu misalnya, atau bukan sering lah, pernah saya lakukan tic-tac-toe. Tic-tac-toe kita adaptasikan dalam permainan gerak lari. Jadi nanti kita membentuk 3 kelompok anak-anak, atau anak-anak menentukan sendiri kelompoknya. Kemudian dengan membuat seperti kotak-kotak tic-tac-toe itu ya, yang mungkin pernah kita lihat. Nah, nanti secara estafet mereka itu antar satu kelompok dengan kelompok lain berusaha untuk menyelesaikan tic-tac-toe. Jadi dari start kemudian maju, lari dengan lari nih ini karena komunikasi dengan lari. Nah, mereka tidak merasakan bahwa mereka tuh sedang sedang merasakan atau materi pelajaran kita yaitu tentang komunikasi gerak lari gitu. Kalau dibayangkan susah sih. Itu Kak. Iya, oke, saya bisa menangkap yang dimaksud Kak Is. Mungkin teman-teman juga bisa. Jadi memang di sini Kak Is mencoba menyajikan sebuah pembelajaran dengan cara yang asik dan seru tanpa anak-anak itu ternyata dia itu belajar komunikasi dan lari seperti itu. Jadi karena didesain dengan cara yang menarik ya Kak Is ya. Oke, terima kasih Kak Is. Sama-sama. Terima kasih. Oke, kita lanjut ke Kakak. Nah, ini dia proses big word design dalam pengembangan kurikulum. Secara umum itu melalui 3 tahap di bawah ini. Nah, yang pertama itu untuk proses big word design pada pengembangan kurikulum itu yang pertama yaitu mengidentifikasi capaian pembelajaran. Kita identifikasi dulu. CP apa sih yang akan kita ajarkan? CP mana yang kita pilih untuk kita gunakan. Lalu yang kedua yaitu menentukan metode penilaian. Jika sudah membuat rancangan, lalu kita tentukan ini metodenya penilaian itu akan seperti apa, metode apa yang akan kita lakukan. Dan yang ketiga yaitu merencanakan pengalaman belajar
dan strategi pembelajaran. Nah, strategi pembelajaran itu kan banyak ya Kakak ya. Kakak bisa memilih strategi mana yang cocok di kelas Kakak sesuai dengan peserta didik Kakak itu kira-kira strategi yang mana, lalu pengalaman belajarnya yang seperti apa yang ingin dicapai, seperti itu. Nah, pesan kuncinya dari backward design itu bahwa proses sistematis yang memastikan kesesuaian kurikulum dengan capaian pembelajaran yang diinginkan. Nah, di backward design ini juga pada akhirnya membantu guru menyelaraskan antara tujuan, langkah, dan penilaian. Jadi, di dalam perencanaan itu, kunci pokoknya itu harus ada tujuannya apa, lalu langkahnya itu bagaimana, dan penilaiannya juga harus yang jelas bagaimana gitu. Karena kan kalau untuk menyusun modul ajar atau RPP itu kan harus jelas ya, ketika kita tidak sengaja kita ada tugas, misalkan besok kita tatap muka selama seminggu. Nah, kita kan bisa memberikan modul ajar kita ke rekan pengganti kita, guru pengganti di situ. Nah, guru pengganti ini juga diharapkan dia bisa tahu bagaimana alur pembelajaran yang akan dicapai tanpa mereka itu merasa bingung. Jadi harus jelas ada tujuannya apa, langkahnya bagaimana, lalu penilaiannya seperti apa, seperti itu. Mungkin ada yang ditanyakan sebelum kita lanjut Kakak semua? Jika tidak ada, kita lanjut ke aktivitas 2, yaitu penyusunan program PJOK. Nah, kakak kurikulum berbasis standar. Nah, kakak nih, manakah yang benar ya Kak? Nih, di sini sudah ada contoh. Kurikulum merupakan seperangkat aktivitas untuk menguasai keterampilan. Itu salah ya Kakak ya? Kurang tepat ya Kakak. Dan buku teks peserta didik dapat dikatakan adalah suatu kurikulum. Ini juga kurang tepat. Nah, lalu yang terakhir ini, kurikulum adalah suatu standar untuk mengetahui apa yang peserta didik harus pelajari, meliputi keterampilan, pengetahuan, dan sikap. Nah, ini yang benar. Karena apa? Selain kita mengajarkan tentang keterampilan gerak, mungkin kalau kita di guru PJOK kan biasanya di lapangan, di outdoor. Nah, kita juga harus tetap mengajarkan pengetahuan dan juga sikap itu sendiri. Pokoknya keterampilan, pengetahuan, dan sikap itu harus ada, harus kita berikan. Nah, komponen kurikulum pada satuan pendidikan, pelaksana kurikulum merdeka, itu yang pertama struktur kurikulum. Lalu yang kedua itu ada CP, capaian pembelajaran. Lalu yang ketiga ada pembelajaran dan asesmen. Yang keempat penggunaan perangkat ajar. Dan yang kelima kurikulum satuan pendidikan. Nah, di sini komponen kurikulum satuan pendidikan itu dikembangkan dan digunakan di satuan pendidikan. Terdiri dari karakteristik suatu pendidikan, visi, misi, dan tujuan satuan pendidikan, pengorganisasian pembelajaran, dan perencanaan pembelajaran. Nah, ini komponen kurikulum yang ada setiap satuan pendidikan. Tentu di sekolah kakak-kakak semua pasti sudah ada visi sekolah itu apa, misinya apa, tujuannya apa. Nah, nanti kita menyelaraskan sesuai dengan visi misi yang ada di satuan pendidikan kita masing-masing. Oke, Kak. Selanjutnya, mengapa kurikulum operasional berbeda antar satuan pendidikan? Nah, ini karena agar bermakna, Kakak. Kurikulum operasional satuan pendidikan atau KOSP ya, Kak, itu dikembangkan sesuai dengan konteks dan kebutuhan peserta didik dan satuan pendidikannya. Nah, ini bisa menjadi kabar baik bagi kakak-kakak semua dapat menyusun program yang relevan dengan kultur gerak di mana peserta didik kita tinggal. Mungkin jika sekolah itu ada di pesisir pantai, mungkin di daerah Kretek sana, nah itu mungkin kalau SP-nya berbeda.
nanti bisa pembelajaran PJOK-nya bisa diintegrasikan dengan misalkan lari untuk melatih kekuatan otot, itu bisa lari di pasir atau mungkin juga mengajarkan voli pantai seperti itu. Beda lagi jika sekolah kita mungkin di daerah Sedayu ya, daerah Sedayu, daerah Kasihan yang dataran rendah, nah dan di dekat pertengahan antara perbatasan desa dan kota ya Kak, nah itu mungkin akan berbeda juga seperti itu. Oke, selanjutnya, nah ini Kak, mari berbagi cerita pada saat Bapak Ibu menyusun kurikulum PJOK. Oke Kakak, di sini nanti ada sekitar, tiga pertanyaan. Nanti Kakak akan saya bagi dalam room. Nah, silakan Kakak menfoto ya Kak ya. Ini untuk pertanyaan pertama. Semua akan membahas 3 pertanyaan, jadi bisa difoto ketiga-tiganya. Ini yang pertama, silahkan difoto atau di screenshot. Nah, lalu yang kedua ini silahkan, pertanyaan yang kedua. Dan ketiga, kedua di screenshot silahkan. Dan ini yang terakhir, silahkan difoto. Silahkan difoto dan di screenshot. Oke, sudah Kakak? Nanti silahkan. Belum Kak. Oh, belum, oke silahkan. Bisa difoto dulu atau di screenshot. Nanti silahkan kakak-kakak semua saling berbagi di dalam room. Nanti setelah itu bisa berbagi di kelas yang besar. Diambil salah satu yang menarik, nanti saling melengkapi. Ada pertanyaan Kak sebelum saya bagi? Yang nomor 1 Kak. Nomor 1 Kak. Oh belum, oke. Oke Kak Is, monggo silakan. Izin ya Kak Is mengkondisikan. Oke, ini pertanyaan nomor 1 sudah muncul Kak? Sudah. Belum Kak. Oh belum? Belum. Nah, sudah. Oh ya, oke. Nanti kelompok 1 itu yang ada di main room ya Kak, yang ada tetap di sini. Nanti untuk kelompok 2 itu yang ada di breakout room 1. Dan kelompok ketiga nanti ada di breakout room 2. Saya bagi nomor 2 Kak. Oh nomor 2, oke Kak Ari. Ini Kak Ari sudah muncul Kak Ari? Sudah Kak. Oke. Oke, sudah. Saya bagi ya Kak. Saya bagi dalam 3. Tiga kelompok. Sebentar, ini saya bagi dulu.
Cek, cek. Berarti ini udah jadi kelompok ya, Kak? Cek, cek. Halo? Halo, halo. Ini tadi berarti kita harus jawab 3 soal itu ya, Kak? Oh, bagaimana? Mungkin ada yang bisa untuk menjawab terlebih dahulu atau bagaimana?
Oke, terima kasih kakak-kakak semua. Luar biasa, tadi saya sudah keliling ke kelompok-kelompok semua dari 3 kelompok itu. Langsung saja ya Kak ya, kita langsung bahas untuk pertanyaan yang pertama, kedua, dan ketiga. Monggo, ini mungkin tadi yang seru sekali nih diskusinya ya, sampai ada pembagian semuanya itu, strategi pembagiannya, strategi menjawabnya. Ya, monggo nih dari kelompok 2. Ada Kak Isti, Kak Ratna, Kak Ririn, Kak Israhadi. Monggo silahkan mempresentasikan. Nanti yang lainnya bisa menambahkan nih kakak semua nih. Monggo kakak. Silahkan dari kelompok 2 yang ada di breakout room 1. Monggo silahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok 2. Saya mewakili kelompok 2, ada Kak Ririn, Kak Isti, sama Kak Israhardi. Untuk pertanyaan yang pertama, bagaimana Bapak Ibu selama ini merancang program PJOK sebagai bagian dari pengembangan kurikulum mata pelajaran PJOK? Untuk kesepakatan, kami tadi diskusinya adalah setiap peserta mempresentasikan jawabannya, kemudian kita ambil yang berbeda-beda. Jadi untuk yang pertama yaitu yang kita lakukan adalah merancang pembelajaran PJOK itu dengan mengaitkan capaian pembelajaran dan tujuan pembelajaran yang telah kita buat sesuai dengan visi misi sekolah dan sesuai dengan penyusunan KSP dari lembaga kami masing-masing. Kemudian di KSP itu kan sudah mencakup banyak, yaitu tentang karakteristik, seperti yang tadi sudah dijelaskan sama Kak Niki, apa-apa saja yang sudah ada di KSP tersebut. Nah, itulah yang sebagai acuan bagi kami. Terus untuk pembelajaran PJOK di jenjang yang kami ampu, kebetulan kami bertiga dari jenjang PAUD. Pembelajaran tersebut, kalau pembelajaran PJOK sendiri itu tidak pembelajaran tersendiri, tidak seperti jenjang SD, SMP maupun SMA. Jadi pembelajarannya adalah terintegrasi dengan kegiatan yang lainnya dan disesuaikan dengan topik kegiatan main. Dan biasanya walaupun pembelajarannya tidak pembelajaran tersendiri, tapi kita memasukkannya dalam kegiatan pembiasaan. Ada kegiatan-kegiatan yang pembelajaran tersendiri, tapi skalanya itu untuk saat kegiatan di kelas masing-masing atau di kelompok belajar masing-masing. Itu yang kami sepakati tentunya sesuai dengan capaian pembelajaran dan tujuan yang telah kita rancang di KOSP tersebut. Mungkin untuk pertanyaan yang pertama itu. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua lanjut, apa saja yang selama ini Bapak Ibu anggap menjadi sesuatu yang bernilai untuk dipelajari murid di kelas PJOK? Menurut kami, sesuatu yang bernilai adalah yang pertama adalah untuk pembentukan karakter dan jati diri, seperti memanusiakan manusia seperti yang tertera dalam filosofi KHD. Jadi kita yang pertama adalah membentukkan karakternya dulu, jati diri, kemudian kita tuangkan dalam rasa percaya diri, tanggung jawab yang ada di P5 tersebut. Jadi nyambung untuk kegiatan P5-nya. Terus kita mengembangkan aspek 6 perkembangan aspek anak usia dini. Kemudian kita juga mengembangkan yang sangat bernilai juga adalah kesehatan. Nah, bagaimana menjadikan peserta didik itu kompeten dalam gerak untuk bekal aktif bergerak secara jasmaniah sepanjang hayat. Nah, tujuan akhirnya adalah itu. Jadi, menjadikan peserta didik yang kompeten dalam gerak untuk bekal aktif bergerak secara jasmaniah sepanjang hayat. Kemudian untuk pertanyaan ketiga, bagaimana Ibu dan Bapak akan mengintegrasikan itu semua ke dalam proses pengembangan kurikulum mata pembelajaran PJOK yang sekarang berlaku. Yang pertama yaitu dengan
pembelajaran berdiferensiasi dan integrasi dengan PAUD HI melalui kegiatan dan pembentukan karakter. Kemudian pembelajaran kurikulum itu menggunakan strategi mengajar yang efektif. Apa pembelajaran strategi pengajar yang efektif? Yaitu dengan mengajar dan meningkatkan peserta didik belajar di situasi geraknya, yaitu dengan cara pembelajaran yang menyenangkan, bermakna, dan memotivasi peserta didik untuk membangun pengetahuan barunya agar peserta didik memilih gaya hidup aktif, mengambil tanggung jawab sendiri terhadap aktivitas jasmani dan memberikan tantangan untuk meningkatkan kompetensi gerak ya, mengintegrasikan pemahaman belajar dan penilaian berkemajuan sebagai upaya mendemonstrasikan kesuksesan capaian pembelajaran. Mungkin itu dari kami, mungkin ada ditambahkan, yang ada ditambahkan dari teman-teman kami, monggo Bu Ririn, Kak Ririn, Kak Isti, sama Kak Israhadi, monggo silakan. Monggo untuk dalam satu kelompok yang ingin menambahkan. Oh ya, terima kasih. Nanti kebetulan kita tadi berbeda jenjang dalam mengampungi, tapi nggak apa-apa. Dari segi yang mungkin yang disampaikan tadi semuanya sudah mewakili, sebenarnya sudah mewakili dari bagaimana cara untuk yang dari pertanyaan pertama tadi tentang bagaimana merancang program PJOK sebagai bagian dari pengembangan kurikulum. Nah, mungkin hanya menambahi saja, kita hanya menggunakan pendekatan-pendekatan, di mana pendekatan itu mempertimbangkan aspek fisik, emosional, dan sosial murid. Nah, untuk melakukan analisis itu kan, analisis kebutuhan itu juga untuk memahami minat dan kemampuan siswa. Lalu dalam penyusunan tujuan pembelajaran yang jelas, dengan tujuan pembelajaran jelas. Selain itu juga kita berusaha untuk menyisipkan elemen keterampilan dasar kesehatan maupun sportivitas dalam setiap kegiatan. Ya mungkin yang pernah saya baca di modulnya itu bahwasanya untuk ada beberapa faktor yang mempengaruhi pengembangan program PJKJ. Satu, kebutuhan dan karakteristik studi, kemudian konteks masyarakat, waktu, kemudian alokasi pelajaran, cakupan dan tahapan dan maupun teknologi. Kemudian untuk yang pertanyaan kedua itu berkaitan dengan dianggap menjadi sesuatu yang bernilai untuk dipelajari murid di kelas PJOK. Nah itu anak-anak akan menganggap, kita juga pun akan menganggap itu sesuatu yang bernilai apabila itu mengandung salah satunya aktivitas fisik, kemudian keterampilan motorik, kemudian ada keterampilan atau nilai sportivitas, ada kemampuan atau pola hidup sehat, kemudian ada juga istilahnya perseptual motorik. Jadi gimana kita belajar gerak bersama motorik atau kognitif, yaitu proses gerak yang dihasilkan itu. Yang ketiga, saya hanya menambahi itu bagaimana Bapak Ibu mengintegrasikan itu semua ke dalam proses pengembangan kurikulum. Jadi dalam PJOK kita menggunakan pendekatan seperti apa yang kira-kira kita cocok gitu. Jadi kita mengimplementasikan dengan berfokus pada pengembangan misalnya keterampilan fisik siswa baik dalam olahraga individu maupun olahraga kelompok. Dan di dalam pendekatan ini siswa diajarkan teknik-teknik dasar misalnya seperti itu, atau teknik-teknik yang diperlukan dalam berbagai jenis olahraga, aktivitas atau fisik. Selain itu juga ada pendekatan yang lain, misalnya apa ya, saya lupa itu pendekatannya, di mana melihat pendidikan PJOK itu secara menyeluruh, di mana semua aspek pengembangan siswa baik fisik, emosional, sosial maupun mental itu kita pertimbangkan, sehingga pendekatan itu mendorong siswa untuk tidak hanya berkembang dalam keterampilan fisik, tetapi juga aspek kebugaran mental dan emosional. Ini salah satu itu yang mungkin saya tambahkan. Terima kasih. Oke, terima kasih tambahannya dari Kak Israhadi. Mungkin oke, Kak Abdul, silakan Kak Abdul. Monggo Kak Abdul.
Ada yang menambah. Oh, nggak apa-apa loh kalau dulu nanti menambahkan dari kelompok 2. Monggo silakan yang ingin menambahkan dari kelompok 2. Kalau apakah ada? Kalau tidak ada, saya lanjutkan untuk kelompok 3. Monggo silakan kelompok 3. Ada Kak Abdul, Kak Ari, Kak Suranti, dan Kak Diah. Monggo, silakan. Ya, terima kasih Kak Niki untuk waktunya. Di sini saya bersama Kak Ari, Kak Diah, dan Kak Abdul, yaitu untuk yang pertanyaan yang pertama, yaitu bagaimana Bapak dan Ibu selama ini merancang program PJOK sebagai bagian dari pengembangan kurikulum mata pelajaran PJOK, yaitu di sini tadi kami memberikan jawaban, yaitu dimulai dari mengacu dari CP, kemudian diturunkan ke TP, kemudian diturunkan lagi ke ATP. Kemudian baru membuat untuk modul ajarnya, dilanjutkan membuat strategi yang akan digunakan disesuaikan dengan kondisi lembaga masing-masing, seperti itu. Kemudian untuk yang kedua, pertanyaan yang kedua yaitu, apa saja yang selama ini Bapak dan Ibu anggap menjadi sesuatu yang bernilai untuk dipelajari murid di kelas PJOK, yaitu dengan mengembangkan kebugaran, yaitu dari jasmani, kemudian mengembangkan dari pendidikan karakter, dan yaitu dari 6 bidang pengembangan, ditambah dari kesehatan. Oke. Harapannya nanti dari anak-anak ini dimulai dari kecil sudah memiliki pondasi yang kuat, yaitu menseimbangkan antara koordinasi mata, kemudian ada tangan, kaki, sehingga mereka tidak ada kendala lagi untuk bergerak sampai mereka dewasa ataupun sampai sepanjang hayat begitu. Kemudian untuk yang ketiga, yaitu bagaimana Bapak Ibu akan mengintegrasikan itu semua ke dalam proses pengembangan kurikulum mata pelajaran PJOK yang sekarang berlaku, yaitu kita harus mensinkronkan antara kurikulum yang kita gunakan, kemudian berdasar pada tujuan pembelajaran, dan 6 bidang pengembangan, serta disesuaikan dengan kearifan lokal, yaitu nanti disesuaikan dengan kebutuhan di wilayah lembaga masing-masing berada. Seperti itu Kak Niki, monggo dari Kak Ari, Kak Diah, dan Kak Abdul untuk menambahkan. Terima kasih. Monggo silakan jika ada yang menambahkan, Kak semua. Apakah ada tambahan dari kelompok 3 atau mungkin dari kelompok lain? Kak Ari, monggo. Udah cukup mewakili dari kelompok kita tadi Kak itu. Ya, terima kasih. Siap, terima kasih Kak Ari. Terima kasih kelompok 2 dan 3. Selanjutnya dari kelompok 1 ada Kak Doni, Kak Rizky, dan Kak Sika. Monggo Kak, silakan dipresentasikan kelompok 1. Monggo dari kelompok 1 yang ingin mempresentasikan siapa? Kak Doni, Kak Rizky, atau Kak Sika? Monggo Kak. Apakah masih ada kelompok 1?
Oke, kalau tidak ya oke. Mungkin baru ada tanggungan yang lain dari kelompok 1. Terima kasih sekali partisipasinya untuk kelompok 2 dan 3 yang sudah berdiskusi, sudah memaparkan, dan sudah menambahkan, juga saling menambahkan. Terima kasih semuanya, luar biasa. Saya lanjutkan ya, karena waktu juga sudah semakin siang. Oke, jadi betul kakak-kakak semua yang sudah didiskusikan, 6 faktor yang mempengaruhi pengembangan program PJOK tadi sudah dibahas. Ada kebutuhan dan karakteristik peserta didik, yang kedua ada konteks masyarakat, lalu juga ada waktu, dan juga alokasi jam pelajaran, dan juga ada cakupan dan tahapan, dan terakhir juga ada teknologi. Jadi 6 faktor ini yang mempengaruhi pengembangan program PJOK. Mungkin ini bisa diintegrasikan dalam rencana pembelajaran kakak-kakak semua. Lanjut saja di aktivitas 3, yaitu karakteristik utama kurikulum Merdeka dan artikulasi Ki Hajar Dewantara dalam pendidikan nasional. Nah, ini tadi juga sudah dibahas, sekaligus sudah dibahas kakak semua terkait KHD, ya. Tadi sudah ada dari kelompok Kak Ratna itu sudah mengintegrasikan terkait konsep-konsep dari Ki Hajar Dewantara, terus juga ada kelompok 3 juga sudah mengimplementasikannya. Kita lanjut saja. Nah, apa yang telah kita bahas merupakan karakteristik kurikulum Merdeka, yaitu yang pertama, fokus pada materi esensial, yaitu muatan yang paling diperlukan untuk mengembangkan kompetensi dan karakteristik peserta didik. Dan yang kedua, yaitu pengembangan kompetensi dan karakter, yaitu pengembangan kompetensi sosial, emosional, dan moral peserta didik. Tadi juga sudah dijelaskan oleh Kak Israhadi tadi terkait sosial, emosional, seperti itu dari kelompok 2. Lalu yang ketiga, ada fleksibilitas pembelajaran, yaitu kurikulum dapat disesuaikan dengan kebutuhan pengembangan kompetensi peserta didik, nah, karakteristik satuan pendidikan, dan juga konteks lingkungan sosial budaya yang ada di masing-masing satuan pendidikan. Nah, ini tadi kita sudah diskusikan terkait pemikiran Ki Hajar Dewantara. Kita sudah saling sharing implementasi dalam pembelajaran, juga kita sudah saling berbagi, ya. Nah, ini Ki Hajar menggarisbawahi bahwa maksud pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya. Jadi bukan dasarnya, ya, memperbaiki laku hidup itu dan tumbuhnya kekuatan kodrat alam. Sebagai pendidik, kita diharapkan mampu memperhatikan kodrat alam dan kodrat zaman dari peserta didik kita, tentunya dalam pembelajaran PJOK. Oke, kakak, kita tiba pada sesi terakhir, yaitu diharapkan kakak semua dapat memahami 3 karakteristik utama kurikulum Merdeka, serta keterkaitannya dengan prinsip pemikiran Ki Hajar Dewantara. Lalu yang kedua itu kakak mampu memahami pengembangan kurikulum PJOK, dan yang ketiga kakak semua mampu memahami penyusunan program PJOK yang berkualitas dengan backward design. Tadi sudah dijelaskan juga, dan kakak tentunya juga sudah mengakses LMS. Nah, oke. Terima kasih. Kita sudah selesai, kakak. Mungkin ada yang ingin ditanyakan kakak semua sebelum tatap maya kita akhiri? Oke, Kak Abdul, silakan. Silakan, Kak Abdul.
yang tatap mukanya itu gelombang 2 itu mulai tanggal berapa sampai tanggal berapa, atau itu 1 minggu full, dan mungkin jamnya karena banyaknya kegiatan yang teman-teman juga laksanakan itu di pukul berapa sampai pukul berapa kira-kira? Terima kasih. Oke. Terima kasih Kak. Itu kalau berdasarkan sudah saya share ya Kak ya terkait undangan untuk kita tatap muka. Itu kita selama 6 hari Kak, dari Senin sampai Sabtu. Untuk tanggalnya itu kan sudah ada ya Kak ya. Kita ada di tanggal 28 sampai tanggal 28 Oktober sampai tanggal 2 November. Nanti itu waktunya itu dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore Kak. Jadi nanti kakak-kakak undangnya sudah dapat. Kakak bisa koordinasi dengan sekolah mungkin atau kepala sekolah atau rekan guru yang lain terkait dinas luar seperti itu. Seperti itu Kak, dan kita ketempatan untuk gelombang 2 di kelas kita itu lokasinya di SMK Negeri 1 Bantul, Jalan Parangtritis itu. Itu Kak Abdul ada yang tanyakan? Atau ada yang pertanyaan lain Kak Is? Iya, kalau misalnya kan ini juga ada kegiatan ANBK Kak. Iya. Kalau mungkin kan kita jadi proktor kalau pas berbenturan itu kalau setelah selesai menyusul ke sana itu kira-kira boleh atau enggak atau bagaimana ya? ANBK-nya berapa hari Kak? 2 hari. 2 hari ya? Iya. Nanti coba saya tanyakan ke BPGP ya Pak ya. Kalau kemarin itu kalau full izin itu nggak boleh Kak. Tapi kalau misalkan itu urgensi atau mungkin tidak bisa ada yang menggantikan itu nyusul itu kayaknya bisa, tapi coba nanti saya tanyakan karena Kak Is kan 2 hari ya? Ya itu kan ini misalnya kan 2 hari, biasanya memang NBK kan 2 hari Kak. Iya. Pagi itu kebetulan kan sekolah kami kan hanya 1 sesi, jadi pagi itu udah jam 9 udah selesai, jadi nggak sampai duhur gitu. Oh iya, berarti paling tidak kakak menyusulnya jam berapa Kak? Nanti biar saya kemungkinan itu kan misalnya jam 9.40 kan baru selesai Kak. Ya. Nah mungkin jam 10 itu kan perjalanan paling tidak 45 menit kalau dari sekolahan. Ya. Iya. Berarti mungkin sekitar jam 11 kurang ya Kak ya? Ya kita usahakan. Paling 10.45 ya? Iya. Oke, nanti saya sampaikan ya Kak ya? Ya, semoga aja nanti tidak berbenturan karena jadwalnya kalau NBK kan sudah sudah itu ya. Tanggalnya jam berapa? Tanggalnya tanggal berapa Kak NBK-nya Kak? Nanti saya lihat dulu karena masalahnya kita ngambilnya jadwalnya itu ya itu makanya kita paknya berbenturan dengan itu tanggalnya di 28 Kak. 28? Hari pertama berarti ya Kak ya? Iya, 28, 29. Oh iya, oke. Nanti coba saya komunikasikan dengan kan hari ya Kak ya. Kita mulai tanggal 2 berapa? 28 Kak. Iya, makanya itu. Iya, pas hari Senin itu. Iya, pas pembukaan deh. Iya, pas pembukaan. Iya. Betul. Takutnya nanti ya pengen karena di sekolah nggak ada yang proktornya kan saya jadi tuh. Terima kasih Kak. Nggih Kak. Nanti saya komunikasikan nggih Kak nggih dengan BPGP dengan Penjab juga. Ya. Oke. Ada yang lain? Kakak? Ada Kak. Mau tanya. Kak Ari monggo. Nggih. Untuk teknis yang offline-nya itu kapan dibicarakan lagi atau hanya sebatas undangan yang di-share kemarin untuk sekolah gitu. Terima kasih Kak. Oh ya, terima kasih Kak Ari. Itu baru undangan yang hari ya Kak ya. Untuk teknisnya coba kita tunggu dari BPGP ya Kak ya. Karena soalnya kemarin itu di tanggal 10 itu kita itu semua fasil itu kan diundang ke BPGP Kak. Kita itu rakor terkait PTM. Jadi penyiapan alat-alat semuanya, bola, terus semuanya biasanya itu kalau nanti kakak itu
untuk dress code-nya tuh biasanya pakai baju olahraga, Kak. Jersey atau apa. Kalau saya kemarin waktu rakor di BPGB itu yang kelas berapa saya kurang tahu, itu sudah pada mau bikin ini apa dress code, baju kaos atau jersey kayak gitu. Itu untuk kelas lain. Nah, monggo kelas kita Terima bagaimana? kasih kalau difasilitasi jersey atau kostum. Nanti tinggal list ukuran aja. Terima kasih, Kak. Itu nganu, Kak, jadi mereka itu inisiatif sendiri-sendiri kelas. Saya kurang tahu itu kelas berapa ya, tapi dibantu juga itu. Seperti itu, monggo. Itu kan tidak wajib Yakin dari juga. BPPG. Boten, Kak. Saya juga Diusulkan pengen ya. aja. Diusulkan. Soalnya kan nanti gabung sama SMK 1 kan juga banyak guru-guru gitu. Kalau kita ada paling tidak kaos lah yang seragam gitu. Itu Kak, terima kasih. Ya, oke Kak, terima kasih. Kayaknya kalau untuk kaos nggak ada Kak kayaknya itu. Soalnya biasanya itu mandiri seperti itu. Kami Fasil pun kita bikin kaos itu sendiri Kak. Jadi kami para Fasil tuh kita bikin kaos ini juga. Nih baru saja saya ngelis ukuran itu Fasil-Fasil sebantul itu. Jadi memang mandiri gitu. Monggo kelas ini bisa dikoordinasikan kalau mau. Monggo. Cakep ya desainnya, Kak. Gimana Kak Is? Cakep. Desainnya fasilitator cakep. Loh, Kak Is udah tahu nih. Oke, gitu. Untuk persiapannya nanti biasanya pakai baju olahraga, terus biasanya nanti bawa peluit, ada stopwatch, nanti kan bisa pakai HP, seperti itu sih Kak. Nanti lebih lanjutnya kita tunggu info dari BPKP ya Kang ya. Itu. Oke Kak Ririn, monggo silakan Kak. Jadi Kak Niki izin bertanya tentang video Kak. Oke. Yang video itu di LMS nanti ada yang untuk unggahnya Nji. Kan kita belum bisa buka ya, nanti itu di modul berapa gitu kira-kira, berarti kan kita sudah mungkin teman-teman atau kakak-kakak yang lain sudah ada rancangan lah istilahnya, mungkin rencana mau apa gitu kan. Terus kita besok unggahnya kan sebelum tatap muka Nji Kak Nji. Iya betul. Iya. Iya. Nanti ada yang di LMS itu kira-kira di modul berapa Nji ya? Kita kan belum bisa buka itu. Oke, kalau tidak salah itu ada di modul 2.1 Kak. Oh, di modul 1.6 itu udah mulai ini Kak, bisa juga nih. Soalnya kan saya kan beda ya Kak ya. LMS saya dan LMS Kakak itu kan beda. Jadi coba nanti saya tanyakan ke gelombang 1 Kak. Yang sudah gelombang 1 kan sudah melalui ini. Nanti coba saya tanyakan teman-teman yang di gelombang 1 seperti itu. Untuk persiapan saja mungkin bisa minggu depan Kak segera. Karena kita tanggal 28 kan sudah tatap muka. Otomatis kan sebelum itu harus upload juga seperti itu. Itu Kak Ririn. Insya Allah ya Kak. Terima kasih Kak. Sami-sami Kak Ririn. Ada yang lagi yang ingin ditanyakan ya Kakak? Nanti kita tatap maya lagi hari Kamis ya Kak ya. Tanggal 17 nanti pukul 1 siang. Hari Kamis minggu depan. Kak Is ada yang ditanyakan lagi mungkin? Atau cukup? Kalau cukup kita langsung ke sesi foto bersama Kakak. Silakan open kamera Kakak. Kita akan berfoto bersama karena ini Kak, setiap pertemuan itu semua fasil itu harus ini mengirimkan ini screenshot foto bersama, foto di awal dan foto bersama di akhir, lalu juga rekaman recording itu dikumpulkan semua ke BPKP. Oke, siap, kita foto. Kita gayanya diferensiasi ya Kak ya, bebas sesuai dengan masing-masing. Monggo. Silakan. 1, 2, 3.
Oke, terima kasih kakak-kakak. Alhamdulillah tatap maya kita sudah selesai dengan lancar. Terima kasih atas partisipasinya. Terima kasih juga sudah meluangkan waktu untuk kita belajar bersama, berpartisipasi bersama di sini. Semoga menjadi amal ibadah kakak-kakak semua. Dan juga terima kasih kakak atas partisipasinya. Cukup sekian ya kakak. Kita ketemu lagi di hari Kamis. Semoga sehat selalu, jaga kondisi, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Niki. Sama-sama Kak. Iya. Terima kasih. Iya Kak, sami-sami. Mohon izin live Kak.